Halo semuanya, balik lagi di Official Kompleks Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal tes game dari HP Oppo Reno 8 yang 5G ini. Yang dimana dari Oppo Reno 8 5G ini dia udah pakai MediaTek Dimensity 1300. Ya kalau bisa dibilang buat MediaTek Dimensity 1300 ini masih terbilang baru ya buat dari chipsetnya sendiri. Kira-kira performanya gimana sih kalau misalnya kita adu dari chipset MediaTek Dimensity 1300 ini? Kira-kira bakal game apa aja yang bakal dia bisa mainin? Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, tapi sebelum kita bahas di gamenya nih, kita bakal bahas dari Oppo Reno 8 5G ini secara singkatnya dulu ya. Yang dimana kalau dari segi desainnya ini desainnya kece banget nih. Kalian udah bisa lihat sendiri dari desain Oppo Reno 8 5G ini. Kira-kira gimana kalau misalkan dari segi desainnya? Ini yang warna hitam ya. Ada lagi yang warna rainbow kayak gitu. Saya juga lupa namanya, tapi yang jelas yang warna hitam ini gagah banget, ganteng banget rasanya. Dan dari desain bodinya juga ini udah pakai yang namanya desain Oppo Glow Design, yang dimana ini udah anti gores dan juga anti teplakan jari. Ya jadi udah enak banget buat dipegang, apalagi buat sehari-hari kayak gini. Nah, kalau bisa dilihat dari bodinya juga di sini kameranya gede banget, ada triple kamera, dan buat kamera belakangnya ini udah ada yang namanya fitur dari lensa Sony-nya ya, yaitu dari IMX709 yang dijamin ini kece banget buat hasil kameranya. Dan buat hasil selfie-nya juga sama, dia juga pakai lensa Sony yang dimana udah pakai IMX706. Ya kalau misalkan dilihat-lihat, kalian juga bisa lihat di unboxing kemarin ya buat HP Oppo Reno 7 5G ini. Dan mungkin komparasi kemarin juga ada hasil foto dan juga videonya. Kalian bisa cek dulu aja. Dan apalagi buat layarnya sendiri, layarnya ini udah bisa dibilang udah enak banget ya. Udah dapat layar AMOLED dan juga ini lebarnya dapat di 6,43 inch. Refresh rate-nya juga ini udah 90Hz dan juga Corning Gorilla Glass 5. Dan sekarang kita bakal bahas dari chipsetnya, yaitu MediaTek Dimensity 1300 yang kira-kira kalau main game dia bakal apa aja yang bisa dia mainin. Bakal sekuat apa sih dari MediaTek Dimensity 1300 ini? Karena MediaTek Dimensity 1300 ini adalah penerus dari MediaTek Dimensity 1200. Ya, kira-kira kurang lebih begitu ya dari chipset MediaTek Dimensity 1300 ini. Jadi langsung aja kita tes game yang pertama, yaitu Free Fire. Nah, dan kali ini saya udah masuk di game FF-nya sendiri ya. Buat game FF sendiri sih ini udah bisa di rata kanan, jadi udah lancar banget. Dan buat gameplaynya sendiri juga ini udah playable lah buat main game FF. Ya kalau saya pribadi sih saya kurang bisa main FF ya, karena you know lah. Langsung mendarat aja di sini, apa yang bakal kita uji. Ini udah dapat di rata kanan ya buat game FF sendiri. Jadi kalau misalkan kalian player FF, ini udah enak banget buat main game, gak perlu khawatir bakal nge-lag atau mungkin tampilannya juga nggak terlalu burik-burik banget sih dari game FF ini ya, walaupun dia sama-sama nggak ada pintunya. Ya mungkin segitu aja. Yang jelas buat main game FF sendiri ini udah enak banget nih, udah lancar dan juga nggak perlu khawatir lagi. Ya jelas-jelas lah buat main game ringan kayak gini udah playable banget. Jadi bakal langsung aja lanjut ke game yang kedua, yaitu ada Mobile Legends. Nah, dan sekarang kita udah masuk dari game Mobile Legends-nya sendiri ya. Buat game Mobile Legends sendiri sih kalau misalnya kita lihat dari settingnya ya, ini setting awalnya dia dapat di tinggi ultra, dan sekarang kita masuk bisa di rata kanannya itu dapat di super ultra. Jadi udah rata kanan mentok pol lah. Jadi udah enak banget buat main game MOBA, apalagi kayak game Mobile Legends gini. Dan ketika main pun ini masih playable ya, nggak ada lag dan lain-lain juga. Yang jelas buat main game Mobile Legends ini yang termasuk ringan, jadi udah enak banget buat main gamenya ini ya. Dijamin lancar, nggak ada FPS drop atau nge-lag gitu. Ya karena namanya game ringan juga, jadi ya oke-oke aja dari game Mobile Legends ini. Mobile Legends FF udah dijamin lancar banget lah buat game ini. Nah, itu adalah game ringan yang barusan kita mainin, yaitu Mobile Legends dan juga Free Fire. Yang kalau misalkan kalian lihat sendiri itu gamenya lancar banget, lancar-lancar jaya. Jadi nggak perlu khawatir lagi buat main game Mobile Legends atau mungkin Free Fire ini. Karena buat HP Oppo Reno 8 5G ini udah enak banget. Tapi kira-kira gimana sih kalau misalkan kita main game yang middle atau bisa dibilang agak berat ya, yaitu ada PUBG, dan juga ada Apex. Jadi langsung aja kita coba yang ketiga, yaitu PUBG Mobile bakal gimana. Di sini saya langsung tes juga.
Nah, dan ini kita udah masuk di bagian waiting roomnya ya, atau bisa dibilang lobbynya. Enggak sih, bukan lobby, di waiting room dari game PUBG-nya ini. Dan kalau misalnya dilihat dari settingannya nih, kita cari settingan dari grafiknya. Kalau grafiknya itu kalau dari smooth bisa di smooth extreme, tapi kalau misalkan di rata kananin yaitu udah dapet di HDR Ultra. Buat di HDR Ultra sendiri sih ini buat sekarang ya kelihatannya lancar-lancar aja, tapi nanti bakal kita coba juga kalau misalkan pas turun itu bakal kayak gimana. Selama dari landing tadi sih buat main game PUBG ini dia nggak ada masalah sekali, nggak ada yang namanya frame drop dan sebagainya. Ini di settingan HDR Ultra ya, di settingan HDR Ultra ini udah, kalau menurut saya sih ini nyaman sih saya buat mainnya. Di sini kalau misalnya dilihat dari gyronya sendiri ya, kalau misalnya kita coba-coba kanan kiri ini beneran responable banget, jadi udah enak banget nih buat HP Reno 7, Reno 8 maksud saya, yang 5G ini buat gyronya udah dijamin responable banget ya. Ini saya coba sekalian sama gyronya, jadi ini terasa nyaman banget sih, udah enak banget buat main game PUBG ini. Di settingan HDR Ultra nggak ada yang namanya frame drop sama sekali, tapi nggak tahu nanti saya bakal coba nyari kendaraan dan saya bakal coba ngebutnya yang bikin kira-kira HP ini bakal saya siksa sih lebih tepatnya ya buat di game PUBG ini. Tapi yang jelas buat main game PUBG sendiri ini lancar banget sih, nggak ada kendala dan juga ini udah nyaman banget. Dari segi grafik juga udah manjain mata, terus juga udah HDR Ultra tuh ya emang manjain mata banget. Walaupun belum bisa ke step selanjutnya yaitu di Ultra HD nggak salah. Tapi settingan HDR Ultra ini juga udah nyaman banget sih di mata ya. Ya overall dari misalkan dari game PUBG ini udah nyaman banget. Oh ya akhirnya saya nemu mobil, jadi langsung aja digaspol jalan-jalan. Ya, naik mobil dengan kecepatan tinggi juga ini lancar juga. Jadi kalau buat main game PUBG ini juga udah dijamin enak banget sih. Mungkin buat kalian yang mau main kompetitif juga ini udah oke. Buat Oppo Reno 8 5G ini nyaman sih. Kalau dia dari status sistemnya juga ini kita dapat di 40 fps ya. Status sistem dari bawaan Oppo Reno 8 5G-nya ini. So mungkin segitu aja dari game PUBG, dan kali ini kita bakal move lagi ke Apex Legends. Kira-kira gimana sih buat main game Apex Legends? Nah, game selanjutnya yaitu ada game Apex Legends, yang dimana game Apex Legends ini bisa dibilang game Battle Royale yang movementnya itu tinggi banget, jadi performanya itu harus yang lumayan oke atau udah oke banget. Jadi game Apex Legends ini adalah salah satu game yang saya rekomendasiin sih buat di tes game ya, karena game Apex ini terkenal di PC-nya dan juga di HP juga sekarang terkenal ya. Dan buat settingannya sendiri, kalau misalnya di sini saya lihat di grafik dan audio, rekomendasi sendiri ada di normal high. Tapi di sini saya rata kananin paling mentoknya itu ada di very high ya, di extreme HD very high. Jadi buat grafiknya sendiri sih ini udah enak banget dari game Apex Legends ini. Jadi langsung aja kita masuk ke game dari Apex Legends ini. Pertama kita milih hero-nya dulu. Nah, saat pemilihan karakter sendiri buat game Apex Legends ini dia dapat di 40 sampai 50 FPS-an ya, itu bisa naik turun. 50, 49 terus ke 40 ya. Terus abis itu kalau misalkan nggak banyak gerak langsung di 49 dan 50 FPS lagi. Dan buat gyronya juga ini udah enak banget nih buat gyronya. Sensitifnya enak banget. Kalau buat saya pribadi sih buat main game Apex Legends pakai gyro tuh sedikit agak pusing ya rasanya, mungkin karena belum terbiasa aja, biasa pakai HP kentang. Buat di Extreme HD ini dia dapat 49 50 FPS, tapi mungkin bakal ada sedikit drop kalau misalkan banyak yang namanya partikel gitu ya. Dan ini buat main Apex enak banget, saya sendiri sih nyaman buat main game Apex Legends ini ya. Nah, itu adalah dari game PUBG dan juga Apex Legends ya. Dan sekarang kita bakal langsung nyoba di Genshin Impact dan juga ada Honkai Impact. Yang pertama kita bakal buka dari Genshin Impact dulu ya, yang dimana kalau Genshin Impact ini dia dapat di medium sih setelah saya coba kemarin ya. Saya coba iseng-iseng dia medium udah oke banget. Dan sekarang saya bakal cobain kalau misalkan dipaksain di high ya, kira-kira bakal separah apa buat HP Oppo Reno 8 5G ini. Jadi langsung aja kita ke game selanjutnya yaitu Genshin Impact. Kita cobain langsung. Nah, dan ini adalah game dari Genshin Impact ya. Di sini FPS-nya drop parah sih. Ini belum ulti. Kalau misalkan ulti dan juga terus ulti lagi, set dia di 30 FPS, tapi rasanya
kurang nyaman aja gitu buat main game Genshin Impact di Mediatek Dimensity 1300 ini. Nah, ini adalah di settingan medium ya. Di settingan mediumnya sendiri dia dapat di 30 fps dan rasanya sih kurang nyaman banget. Jadi kalau buat ulti dan lain-lainnya ini masih kurang oke ya buat main game Genshin Impact. Tapi kalau misalkan kalian mainnya casual dan nyantai-nyantai aja sih ini oke-oke aja. Tapi mungkin buat kalian yang karakternya udah banyak, udah ada Huta, udah ada siapa yang namanya yang bom itu ya dan lain-lainnya, itu bakal kurang nyaman banget sih menurut saya pribadi ya. 30 fps di settingan medium itu agak kurang gitu. Ini kalau menurut saya pribadi ya, ini baru mob-mob kecil dan saya ini baru buat akunnya juga. Karena mau main game Genshin itu agak berat sih buat di HP ya. Tapi settingan medium 30 fps udah lumayan oke lah buat Mediatek Dimensity 1300 ini. Cuma gimana menurut kalian buat chipset Mediatek Dimensity 1300 ini? Kalian menurut kalian ini gaming udah cukup main game atau mungkin kalian mau yang lebih? Jadi langsung aja ke game selanjutnya yaitu Honkai Impact 3 yang saya juga baru main game ini lagi sih. Setelah sekian lama udah rasanya nggak main game ini lagi dari game MiHoYo. Jadi langsung aja kita masuk ke game Honkai Impact 3-nya ini. Main game Honkai Impact buat HP Oppo Reno 8 5G ini udah lancar banget. Udah playable dan juga udah mantap banget lah buat main gamenya sendiri. Lancar dapat di 60 fps, nggak ada frame drop sama sekali. Nah jadi kalau misalkan kalian mau main game Honkai Impact ini udah enak banget buatnya, udah nyaman banget. Atau buat main game sendiri buat Dimensity 1300 ini udah mantep, udah oke banget. Walaupun mungkin performanya kalian ada yang lebih lagi, mungkin performanya nggak sebagus Snapdragon 8 generasi 1 ya. Tapi buat main game sendiri ini agak anget sih menurut saya pribadi. Tapi buat cooling sistemnya sendiri ini bisa dibilang cepet banget. Jadi buat dipegang ini udah main game lama-lama udah nyaman lah. Atau mungkin mau istirahat sebentar buat ngademin HP masih bisa banget. Tapi panasnya ini nggak panas banget. Ini masih panasnya anget lah bisa dibilang ya buat main gamenya sendiri. So mungkin segitu aja game-game yang bakal saya coba. Mungkin ada rekomendasi lain buat game selanjutnya atau mungkin buat tes game selanjutnya. Kalian tinggal komen aja di bawah. So mungkin dari permainan sendiri dari Dimensity 1300 ini udah nyaman banget buat dimainin. Buat Oppo Reno 7 juga ini udah oke banget. Ya kurangnya sendiri sih agak panas. Tapi panasnya sendiri bisa diminimalisir dengan yang namanya sistem dari Oppo Reno 8 ini, yaitu coolernya ini udah nyaman banget. Jadi cepet banget buat dingininnya ini, buat tinggal istirahat sebentar langsung dingin, atau mungkin langsung masukin kulkas aja. Tapi kira-kira gimana sih dari baterai dan ketahanannya sendiri? Apalagi Oppo Reno 8 5G ini cuma dapat di 4500 mAh, tapi buat charge sendiri dapat di 80 watt, yang dimana kalau 80 watt itu dapat di 30-40 menitan, didapat 100%-nya sendiri ya. Jadi buat charge-nya sendiri udah kencang banget. Dan ini juga langsung adem setelah saya pegang, saya berhentiin main gamenya ya. Ini anget sih, masih sedikit anget, jadi udah enak-enak aja buat baterainya sendiri. Nah buat main game Mobile Legends kayak tadi, setengah jamnya sendiri dia berkurang di 7%-an. Ya bisa dibilang udah awet lah dari HP Reno 8 5G ini. Nah kalau misalkan mau main game Free Fire-nya sendiri, dia setengah jamnya cuma berkurang di 7%-an juga. Nah tapi kalau misalkan kita mainin game medium sendiri kayak tadi Apex Legends sendiri, buat dua gamenya sendiri dari 47% sampai di 29%, yang dimana itu lumayan cukup boros ya. Tapi ya karena buat settingannya sendiri ini pakai settingan di Extreme SD. Ya buat Oppo Reno 8 5G-nya juga ini udah bisa dibilang powerful ya. Jadi udah oke aja. Nah buat game Genshin Impact juga tadi saya nggak ngitungin baterainya, tapi yang jelas buat main game Genshin Impact udah cukup lah, udah enak banget. Kayak tadi dapat di 30 fps, walaupun mungkin buat orang yang expert kayak orang lain yang mungkin udah grinding lama game Genshin Impact, ini agak kurang ya buat main di Genshin Impact. Jadi kalau main Genshin Impact mending di PC-nya langsung aja ya, lebih enak dan juga FPS-nya lebih dapat di 60 sampai ke atasnya. Kalau misalnya buat game Genshin Impact sendiri ini dapat di 30 fps aja di settingan medium. Sementara buat main game dari MiHoYo selanjutnya yaitu Honkai Impact, dia cuma dapat di 60 fps. Itu udah enak banget sih, bukan cuma lagi, tapi udah nyaman banget. Kalau saya tadi pribadi buat mainin Honkai Impact 3 itu udah playable banget. Jadi gimana menurut kalian kira-kira buat HP Oppo Reno 8 5G ini? Langsung aja komen di bawah. So mungkin segitu aja dari tes gaming HP Oppo Reno 8 5G, atau bisa dibilang mini review juga ya. Sedikit ada mini review dari Oppo Reno 8 5G ini. Coba deh komen di bawah, kira-kira kalian worth it nggak sih buat beli HP Oppo Reno 8 5G ini? Atau mungkin kalau mending langsung aja komen di bawah. Let's go!